Ultras Inter Milan telah mengumumkan untuk bersatu di bawah satu bendera, dengan beberapa supporter grup yang telah berikrar untuk bergabung. Semua grup Ultras Inter, termasuk Boys Sun, yang merupakan ultras tertua di Italia yang didirikan pada tahun 1969, telah memutuskan untuk bersatu dengan grup ultras lainnya seperti Brianza, Irriducibili dan Viking, dalam upaya menemukan perseteruan, setelah terbunuhnya pemimpin mereka, Vittorio Boiocchi pada bulan Oktober lalu. Ultras Inter sekarang akan bersatu di bawah satu panji, yang dapat tersebar lebih dari 100 meter di Stadio Giuseppe Meazza, yang disebut Curva Nord Milano 1969, seperti yang dilansir Corriere della Sera via Football Italia. Berikut pernyataan resmi dari Ultras Inter Milan, awal dari era baru, satu bendera yang akan mewakili kita semua dan identitas kita sejak awal yaitu, Curva Nord Milano 1969. Mulai dari pertandingan kandang melawan Napoli tanggal 5 Januari tahun 2023, semua grup akan berdiri di belakang spanduk itu. Setiap kelompok akan tetap di tempatnya, tetapi di bawah satu lencana. Inilah saatnya untuk melihat ke masa depan dan memulai lagi, juga karena masa lalu dari mereka yang menulis halaman sejarah Nord akan selalu dikenang dan tidak ada yang akan dilupakan. Inter Milan ternyata masih menaruh kepercayaan kepada bek sayap mereka, Robin Gosens, di tengah rumor kepergiannya pada Januari. Hal ini disampaikan oleh jurnalis sport Mediaset, Marco Barzaghi, bahwa Inter tidak lagi bertekad mencari bek sayap kiri baru untuk menggantikan Gosens, terlebih lagi setelah kegagalan mereka mendapatkan target utama untuk peran tersebut, yakni Rami Bensebaini dari Borussia Mönchengladbach. Pemain internasional Aljazair itu telah memutuskan untuk bertahan di Bundesliga, setelah kontraknya berakhir di Gladbach pada musim panas mendatang, dengan kemungkinan pindah ke Borussia Dortmund. Dortmund menginginkan Bensebaini sebagai pengganti Rafael Guerreiro yang kontraknya juga akan berakhir pada Juni tahun 2023, dan Barzaghi yakin, mereka telah mengalahkan Inter dalam memburu tanda tangan Bensebaini. Target Inter untuk bek sayap kiri semakin menjauh, mengingat Bensebaini, yang kontraknya akan berakhir dengan Borussia Mönchengladbach sepertinya setuju pindah ke Borussia Dortmund, kata Barzaghi. Tapi bagaimanapun, Inter masih menaruh kepercayaan pada Gosens. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Gosens dilepas pada Januari nanti, dan siap bersaing dengan Federico Di Marco, demi memperebutkan posisi utama di bek sayap kiri di sisa musim ini. Tottenham Hotspur mulai bergerilya jelang bursa transfer Januari tahun 2023. Rumornya, klub berbasis di London Utara itu mengincar bek Inter Milan, Stefan de Vrij. Kabarnya pelatih Spurs, Antonio Conte sangat ingin berani dengan de Vrij, yang merupakan mantan pemainnya saat melatih Inter. Media Inggris, Football Insider melaporkan, bahwa Spurs siap untuk mengupayakan kepindahan bek Belanda itu, setelah mendapat perintah dari Conte yang bertekad membawanya ke London. De Vrij tengah menjalani tahun terakhir kontraknya di Inter, dan akan tersedia dengan status bebas transfer mulai Juli mendatang. Namun mereka tidak perlu menunggu hingga musim panas. Spurs diyakini siap menebusnya pada Januari demi menghindari potensi persaingan di akhir musim ketika kontraknya berakhir. Pemain berusia 30 tahun itu juga tengah dipantau oleh Atletico Madrid, Aston Villa dan Leicester City, yang memanfaatkan situasi kontrak sang bek di Inter. Hal ini membuat Conte khawatir dan mendesak manajemen Spurs agar bergerak cepat untuk meluncurkan tawaran resmi ke Inter. Sejauh ini negosiasi perpanjangan kontrak antara Inter dengan De Vrij belum menemui titik temu. Kedua belah pihak belum mencobanya soal durasi dan nilai kontrak baru yang menjadi ganjalan.
Bek tengah Corinthians, Robert Renan, dilaporkan telah ditawari ke Inter Milan, untuk direkrut pada jendela transfer Januari mendatang. Akan tetapi, Nerazzurri hanya bersedia mempertimbangkan untuk mengontrak Renan pada bursa transfer musim panas 2023. Sebagaimana dilansir fcinternews.it, bahwa Kapten Timnas Brasil U20 itu telah diusulkan oleh agennya ke Direktur Inter, Piero Ausilio dan Dario Bacin. Meski baru berusia 19 tahun, Renan telah memantapkan dirinya sebagai starter reguler di tim utama klub berjuluk Timao tersebut. Inter pun memandang Renan sebagai prospek yang sangat berbakat, dan tidak langsung menolak gagasan untuk mengontraknya. Akan tetapi, Inter tidak merasa bahwa dia siap untuk langsung memberi pengaruh pada skuad mereka, sehingga belum bersedia berkomitmen untuk mengontraknya di Mercato Januari. Meskipun demikian, Inter terbuka meninjau kembali kepindahannya di akhir musim nanti, terutama jika Francisco Acerbi tidak dipermanenkan ketika masa peminjamannya berakhir. Selain Inter, Renan juga memiliki opsi lain, termasuk Atalanta, Torino serta klub Portugal, Benfica yang telah menunjukkan minat padanya. Sejauh musim ini, Robert Renan telah tampil sebanyak 17 pertandingan untuk Corinthians di semua ajang, dengan menyumbangkan 2 assist. Inter Milan, dikabarkan ingin menawarkan pemain mereka kepada Cagliari, dalam upaya untuk bisa mempermanenkan Raul Bellanova. Nerazzurri merekrut Bellanova dari Cagliari pada bursa transfer musim panas kemarin, dalam kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 3 juta euro. Namun, dalam kesepakatan itu, berisi klausul yang memungkinkan Inter untuk mempermanenkannya, seharga 7 juta euro pada musim panas mendatang. Seperti yang dilaporkan Tuttosport, bahwa Inter terkesan dengan penampilan pemain berusia 22 tahun itu, dan telah melihat potensi besar dalam dirinya sejak bergabung. Sejauh musim ini, Bellanova sudah membuat 11 penampilan, dengan sebagian besar tampil dari bangku cadangan. Kendati demikian, Inter Milan akan tetap tertarik untuk mengaktifkan opsi pembelian terhadap pemain Italia berusia 22 tahun tersebut. Namun, sebelumnya mereka ingin menegosiasikan ulang dengan Cagliari untuk menurunkan harga yang diminta. Sebagai alternatif, Inter dapat menjajaki kemungkinan untuk menawarkan pemain ke Cagliari sebagai alat barter atau bisa juga untuk tukar tambah.